Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Bapak jamaah Masjid Ar-Royan rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk sholat asar berjamaah dan juga sholat dan juga ta'lim sebagai kewajiban kita untuk menuntut ilmu, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman apa yang kita pelajari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kita kitab Hayatus Sahabah, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah mata Qatadah radhiyallahu anhu pulih dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Nah, ini ketika matanya ini kena panah, kemudian kena tombak, kemudian keluarlah itu matanya, kemudian ngampleh ke pipi, kemudian dibawa ke Nabi SAW, kemudian Nabi SAW doa dan dikembalikan, akhirnya kembali seperti semula. Ini diriwayatkan dari Tabrani beserta sanadnya dari Qatadah bin Nu'mah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika dihadiahkan sebuah busur panah kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memberikannya kepadaku pada perang Uhud. Aku pun menggunakannya untuk menembakkan anak panah di hadapan Rasulullah SAW, hingga salah satu ujung busur itu patah, dipanahkan kepada musuh tentunya. Namun aku tetap berdiri di tempatku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi anak panah yang datang dengan wajahku. Menghalangi anak panah yang datang, ya. Kemudian aku hadapkan wajahku. Setiap kali datang anak panah meluncur ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku gerakkan wajah dan kepalaku ke arah anak panah itu untuk melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diserang itu kan Nabi. Karena kalau nabinya itu wafat, kan sudah selesai. Maka dia halangi dengan wajahnya agar enggak kena Nabi, kena aku enggak apa-apa. Ya, kena wajahnya sahabat itu enggak apa-apa. Ya, itu. Untuk melindungi Nabi SAW tanpa satu anak panah pun yang bisa aku tembakkan. Anak panah terakhir yang aku tangkis dengan wajahku adalah anak panah yang menyebabkan salah satu biji mataku terlepas dan turun ke pipiku. Ini mata, bayangkan ya, mata dan kena anak panah, bayangkan kita kena jarum aja udah teriak-teriak ya. Ini anak panah mengenai matanya langsung keluar. Tuh, kalau Bapak mau melihat bagaimana perjuangan sahabat, jadi nggak sembarangan. Coba kalau seandainya kita belum tentu berani seperti itu. Maka wajar sahabat radhiyallahu anhum ini orang-orang pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mendampingi Nabi untuk memperjuangkan agama Allah. Turun sampai ke pipi matanya itu. Kemudian setelah musuh kalah, aku mengambil biji mataku dengan tanganku, diambillah, lalu meletakkannya di telapak tanganku dan membawanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini mataku ini, ya, ini biji mataku. Begitu Rasulullah SAW melihatnya, kedua mata beliau berlinang. Ya, berlinang lah, nangis, mata bisa lepas dari itu. Bagaimana berdarahnya kan? Tentu berdarah, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, Qatadah telah menjadikan wajahnya sebagai perisai untuk Nabimu. Wah, ya, doakan, laporkan kepada Allah, ya Rabb, Qatadah telah menjadikan wajahnya sebagai perisai untuk Nabimu. Maka jadikanlah biji matanya ini lebih baik dan penglihatannya lebih tajam
daripada biji matanya yang lain. Maka setelah beliau memasangnya ke tempatnya semula, diambil Nabi pasangkan gini, ya. Biji matanya itu menjadi lebih baik dan lebih tajam penglihatannya. Masukkan kayak menempelkan anu aja ya. Dimasukkan tempelkan udah nggak ada bekas lagi, jadi seperti semula. Ya. Ya. Jadi akhirnya dikembalikan lagi sehingga pulih lagi, sehingga lebih baik daripada sebelumnya, lebih tajam penglihatannya daripada biji matanya yang lain. Masya Allah, kayaknya matanya. Kalau kita dokter jahit ditempel, ya, ditempelkan Nabi ingin masukkan ke nempel, sudah. Itu namanya mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi apakah kita enggak pernah memikirkan kira-kira nangis enggak? Lah biji matanya sampai keluar begitu kan? Apa enggak teriak-teriak apa pingsan? Tapi sahabat enggak, ya. Sahabat enggak menangis, enggak pingsan, ya. Diriwayatkan pula bersanadnya oleh Darul Qutni dan Ibnu Syahin dari Mahmud bin Labib dari Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya pada perang Uhud salah satu biji matanya terluka, terkena panah sehingga biji mata itu jatuh ke pipinya. Lalu Nabi SAW mengambilkan biji mata itu sehingga menjadi lebih sehat daripada biji matanya yang lain. Juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi beserta syaratnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Qatadah dengan lafal yang sebagian besarnya sama. Diriwayatkan pula beserta sanadnya oleh Ibnu Nu'aim, oleh Abu Nu'aim dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Qatadah dengan lafal yang sebagian besarnya sama. Imam Baghawi dan Abu Ya'la meriwayatkan sanadnya dari Asim bin Umar bin Qatadah bin Nu'man bahwa pada perang Badar salah satu matanya terluka terkena panah. Lalu biji matanya turun ke pipinya. Orang-orang pun ingin memotongnya. Namun mereka berkata, jangan memotongnya sebelum meminta pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka meminta pendapat kepada beliau. Lalu beliau bersabda, jangan dipotong. Kemudian beliau meminta agar Qatadah dipanggil. Beliau pun meletakkan telapak tangannya di atas biji matanya itu, kemudian menekannya ya untuk memasangnya, terus ditempelkan dipangsangnya. Setelah itu Qatadah tidak tahu lagi matanya yang sebelah manakah yang pernah lepas. Yang pernah lepas yang mana ya? Ya, jadi, ya. Masya Allah, itu enggak sakit ya. Itulah Bapak sekalian, kalau sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itu pertolongan Allah pun selalu hadir, selalu ada ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu menolong agama Allah, selalu kita berjuang ya. Kita ke masjid itu juga jihad. Dari rumah ke masjid untuk jamaah, untuk ta'lim itu jihad juga. Maka istiqomahkan kita, niatkan kita untuk menuntut ilmu sampai akhir ayat kita. Wallahu a'lam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.